Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Alhamdulillah Bapak Ibu, bagaimana kabarnya semua hari ini? Semoga selalu dalam lindungan, keberkahan, kemuliaan, dan kejayaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini saya ingin menyampaikan materi tentang cara cepat mendapatkan anak, ya. Begini Bapak Ibu, anak itu sebenarnya adalah hak Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Dia yang memberikan, dia yang mengambil, dia yang menetapkan lelaki atau menetapkan perempuan. Yahabu liman yasha'u inasa wa yahabu liman yasha'u dzukur. Jadi sebenarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin membuat kita mendapatkan ketenangan dalam urusan anak ini. Karena kenapa anak ini atau keturunan ya menjadi bahasan di dalam magnet rezeki? Karena ternyata ada banyak sekali yang merisaukan kehidupannya hanya karena nggak punya anak, gitu ya. Jadi hanya karena lama mendapatkan anak. Kalau Bapak Ibu ikuti materi-materi saya sebelumnya, dan ini sudah materi yang ke-20 ya. Jadi saya berharap sekali Bapak Ibu mengikuti materi-materi saya sebelumnya, kaitannya dengan paradox of candy, kemudian cicak jerapah, jendela buram, ya, kemudian tips jeruk nipis. Semua hal yang berkaitan dengan harta, ya, berkaitan dengan rezeki, ya, berupa harta maupun berupa anak, ya, itu terkadang membuat kita malah menjauhkan diri kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita yang menetesi seluruh tubuh kita dengan jeruk nipis, nggak terima dengan ketidakmampuan kita, ketidaksempurnaan kita, padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan bayi jerapah, ya, lahir langsung ditendang, ditendang lagi, naik lagi, ditendang lagi. Ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menetapkan bahwa kita terima dengan apapun ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka saya memasukkan urusan anak ini menjadi bagian dari yang membuat kita resah, gelisah, sama seperti punya hutang, punya piutang. Makanya kenapa itu juga harus diselesaikan. Agar apa? Agar harta kita terbaik, harta kita terbesar, harta kita teragung, yaitu ketenangan batin, itu tidak hilang dari diri kita. Ya, ada banyak sekali orang di luar sana yang nggak punya anak, lalu kemudian gelisah. Hey, anak itu kan urusannya Allah. Kita nggak punya hak apapun. Ya, kita nggak punya hak apapun, kita tidak bisa meminta apapun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap urusan rezekinya. Dia yang memberikannya. Cuma memang gitu ya, Allah berikan kesempatan kepada kita untuk berharap, ya. Tapi bukan dengan menuntut Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita memiliki anak. Jadi clearkan dulu di sini, ya. Bagi Anda yang ingin memiliki anak gitu ya, clearkan dulu di sini bahwa ini bukan sedikit pun hak kita, ya. Bahkan sungguh ajaib sekali channel ini, ya. Sebelum saya sampaikan materi tentang cara cepat punya anak, ada yang sudah bertestimoni. Jadi testimoninya sebelum materinya disampaikan, ya. Ternyata ketika beliau menjalankan, ya, materi-materi sebelumnya, subhanallah, malah positif hamil gitu ya. Kenapa? Karena kegelisahan, kegalauan, kekhawatiran gak punya anak dan lama punya anak ini adalah salah satu sebab kenapa akhirnya Allah juga tahan, ya. Allah tahan kita untuk tidak mendapatkan anak, ya. Jadi sifatnya mirip dengan rezeki-rezeki yang lain, ya. Yang penting sebenarnya bukan anaknya, ya. Yang penting adalah apakah Anda batinnya tenang, Anda bisa gitu ya menghancurkan perisai rezeki Anda, ya. Lalu kemudian melakukan prosesnya dengan proses-proses yang baik gitu ya. Jadi kalaupun memang ditakdirkan Anda punya anak, itu baik gitu.
itu baik, sangat baik. Nanti akan ada materi tersendiri tentang mensyukuri kehadiran anak gitu ya. Tapi kalaupun Anda tidak diberikan anak, itu pun baik ya. Karena urusan orang yang beriman itu semuanya baik ya. Jadi tinggal bagaimana kita melakukan semua prosesnya itu dengan sebaik-baiknya. Nah, Allah ingin kita berkaca dengan beberapa kisah di dalam Al-Quran. Ya. Di dalam Al-Quran yang tersebar itu banyak sekali kisahnya tentang Nabi Zakaria. Ya. Nabi Zakaria. Dan uniknya ya, kisah tentang Nabi Zakaria yang memiliki anak ini dihubungkan dengan rezeki ya. Yuk kita sama-sama bahas. Dalam surat Ali Imran ayat 37 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa anbataha nabatan hasana wa kaffalaha Zakaria." Ya. Maka Tuhannya menerimanya sebagai nazar dengan penerimaan yang baik dan mendidiknya dengan pendidikan yang baik, dan Allah menjadikan Zakaria sebagai pemelihara bagi Maryam. Ya, ini dalam keluarganya Ali Imran. Ya, jadi Zakaria yang diperkenankan untuk merawat Maryam ketika itu ada undian dan seterusnya. Nah, uniknya adalah Maryam ini adalah wanita yang suci dan ajaib, ya, suci dan ajaib, ya, makanya sangat-sangat mulia Siti Maryam ini di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, salah satu kemuliaannya adalah kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqa. Ya, setiap Zakaria masuk untuk menemui Maryam di mihrab, ia dapati makanan di sisinya, ya. Nah, makanya saya sering menghubungkan antara mihrab dengan rezeki, antara ketenangan batin dengan rezeki, ya, antara kedekatan dengan Allah dengan rezeki, dan batas antara rezeki kita dengan diri kita adalah penghalangnya kita dengan dosa-dosa kita. Dosa-dosa kita itu apa? Yang nggak tenang itu. Sama dengan urusan memiliki anak, kalau kita nggak tenang, itulah perisai kita, gitu ya. Nah, kemudian kata Maryam, kata Zakaria, qala ya Maryamu, anna laki hadha? Qalat huwa min indillah. Ya. Ketika ditanya, ya Maryam, dari mana kamu memperoleh makanan ini? Kata Maryam, huwa min indillah. Ini semua datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Sesungguhnya Allah memberi rezeki kepada siapa yang dikehendakinya tanpa hisab. Nah, dengan pelajaran ini, Nabi Zakaria akhirnya bisa memahami, oh ternyata untuk dapat rezeki itu begitu, gitu kan. Untuk dapat rezeki itu masuk mihrab, begitu. Untuk dapat rezeki masuk mihrab. Materi saya dari nomor 1 sampai 19 berusaha untuk kita masuk ke dalam mihrab. Mihrab itu apa? Tempat sujud. Sujud apa? Sujudnya di dalam hati kita. Ketika kita positive thinking, positive feeling, ketika kita berhusnuzan kepada Allah, syukur kepada Allah, ikhlas atas apa yang terjadi, ridha terhadap apa yang Allah berikan, qanaah, merasa cukup dan seterusnya. Nah, ini namanya mihrab, ya. Kalau Bapak Ibu mengikuti semua materi-materi saya, maka rezeki terbaik adalah mihrab itu, ya. Mihrab itu apa? Ya, ketenangan batin. Ya. Maka hunalika da'a Zakaria rabbah. Begitulah akhirnya Zakaria berdoa untuk punya anak. Begitu Bapak Ibu ya. Jadi subhanallah, di sanalah Zakaria akhirnya berdoa kepada Tuhannya. Nah, kalau tadi Maryam itu rezekinya makanan, maka Zakaria ingin meminta rezeki berupa anak. Apa doanya? Nah, ini juga Anda bisa jadikan ini sebagai doa ya. Qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Ya. Saya ulangi, rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Sekali lagi. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka
sami'ud du'a. Ya Rabbku, berilah aku dari sisi Engkau seorang anak yang baik. Sesungguhnya Engkau maha pendengar doa. Nah, Bapak Ibu, tapi mari kita lihat sama-sama alurnya. Alurnya yang pertama, kisah Maryam dulu mendapatkan rezeki. Yang kedua, Zakaria belajar dari kisah Maryam mendapatkan rezeki. Yang ketiga, Zakaria melakukan proses mihrab itu, yaitu ketenangan batin, ya. Seperti yang saya lakukan kepada Bapak Ibu semua, tenang, cool, santai aja gitu ya. Dapatkan ketenangan batin itu. Baru kemudian setelah proses itu berjalan, langkah keempat, berdoa. Ya. Jadi tetap berdoanya dilakukan di ujung ketika batin kita udah, ya udah, ya Allah, kalau memang ini rezeki aku, emang punya anak, alhamdulillah. Enggak juga enggak apa-apa. Tapi kalau Rabbi habli Rabbi habli min ladunka dzurriyyah. Ya Allah, berikanlah kepadaku anak yang baik, ya. Innaka sami'ud du'a. Sesungguhnya Engkau maha penerima, maha pendengar doa. Baru kemudian langkah kelima nih, ya. Siapa yang mengabarkan? Malaikat. Fanadatul malaika wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Nah, sekali lagi, yusalli fil mihrab, dia tetap berada di dalam mihrabnya. Kemudian malaikat Jibril memanggil Zakaria sedangkan ia tengah berdiri melakukan sholat di mihrab. Artinya, keadaan untuk terus berada dalam ketenangan batin, dalam kedekatan dengan Allah, dalam husnuzan kepada Allah, itu terus dilakukan. Baru kemudian malaikat datang saat Nabi Zakaria juga sedang melakukan proses pemurnian itu. Baru kemudian, ya, akhirnya, ya, malaikat Jibril mengatakan, Annallaha yubashiruka biyahya musaddiqan bi kalimatin minallah wa sayyidan wa hasuran wa nabiyyan minas salihin. Subhanallah. Sesungguhnya Allah menggembirakan kamu dengan kelahiran Yahya, ya, alaihi salam, yang membenarkan kalimat yang datang dari Allah, menjadi ikutan, menahan diri dari hawa nafsu, dan seorang nabi yang termasuk keturunan orang-orang yang soleh. Nah, Bapak Ibu, akhirnya doanya Nabi Zakaria itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Nabi Zakaria akhirnya dikabulkan oleh Allah doanya, ya. Kenapa itu dikabulkan doanya? Bagaimana prosesnya? Itu tadi, gitu kan? Prosesnya ketika beliau tenang. Nah, kalau dalam materi sebelumnya saya katakan bahwa doa kita untuk dapat rezeki itu khairur razikin, ya, Bapak Ibu, ya. Khairur razikin. Nah, uniknya untuk anak, ya, kita juga mendoakan dengan format yang mirip, yaitu khairul warisin. Yuk sama-sama, ya, bagi Anda yang mau benar-benar memiliki anak, bisa bacakan doa ini, ya. Ini dalam surat Al-Anbiya ayat 89, ya. Wa Zakaria iznada rabbah, ya. Nih doanya, Rabbi la tazarni fardan wa anta khairul warisin. Rabbi la tazarni fardan wa anta khairul warisin. Ya Tuhanku, janganlah Engkau membiarkan aku hidup seorang diri, ya. Janganlah Engkau membiarkan aku hidup seorang diri. Minta sama Allah. Sekali lagi, proses memintanya, ini meminta di tahap yang keempat, ya. 1, 2, 3-nya silakan dilalui, ya. Dan mudah-mudahan proses ini Anda bisa lakukan, dan mudah-mudahan setelah ini Anda juga dimudahkan oleh Allah untuk memiliki seorang anak, ya. Rabbi la tazarni fardan wa anta khairul warisin. Ya Tuhanku, janganlah Engkau membiarkan aku hidup seorang diri, dan Engkaulah waris yang paling baik, pemberi waris yang paling baik. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam ayat lain, dalam surat As-Saffat ayat 100, ini juga adalah contoh doanya untuk mendapatkan anak, ya. Dan ini doanya Nabi Ibrahim alaihissalam, ya. Apa doanya? Rabbi habli minas salihin. Rabbi habli
minas salihin. Ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang-orang yang saleh. Ya, Rabbi habli minas salihin. Nah, Bapak Ibu, ya, jika proses ini betul-betul dijalankan dengan baik, ya, jika proses ini dijalankan dengan baik, Allah ridho. Allah senang sekali melihat, ya. Allah senang sekali melihat hamba yang berharap kepadanya. Tapi berharapnya itu bukan dengan kegelisahan, bukan dengan ditetes dengan jeruk nipis, gitu kan? Bukan dengan tidak terima karena dijatuhkan oleh Allah, ya. Bukannya dia dalam keadaan yang menjauh dari Allah, tidak berada di dalam tempat sujud, gitu kan? Tidak berada di dalam mihrab, bukan. Tapi kalau Anda betul-betul ingin mendapatkan anak yang soleh, yang benar, karena anak ini bukan cuma sekedar hasil dari pertemuan biologis ya Bapak Ibu ya, tapi anak ini adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Karena ya ajaib gitu ya. Profesor mana yang bisa membuat penelitian di dalam sebuah ruang gelap? Nggak ada. Profesor mana di seluruh dunia nggak ada yang bisa membuat percobaan di ruang yang gelap, ya. Satu. Apalagi ruangnya sempit gitu. Ruangnya sempit. Ya. Kalau ruangnya agak lebar, gelap, mungkin masih ada sedikit kemungkinan. Tapi kalau seandainya ruangnya sangat-sangat sempit dan tidak ada ruang gitu ya, lalu kemudian di situ ada kegelapan dan kemudian tercipta sebuah proses, itu bukan lagi hasil ilmiah yang bisa difikirkan Bapak Ibu. Ini nggak bisa diilmiahkan. Oh, pakai ini, nggak bisa diilmiahkan. Itu keajaiban. Anak itu adalah keajaiban dari Allah Subhanahu wa taala. Maka betul-betul ya, kita memintanya bukan kepada yang lain, tapi memintanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jika seandainya Anda diberikan, maka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan anaknya ini bisa menjadi khairul warisin, ya, menjadi sebaik-baik pewaris bagi kita. Kemudian kalau jika diberinya lama, maka bisa jadi Allah ingin agar kita berkarya berdua, ya. Berdua menikah lalu kemudian berkarya gitu ya. Belum punya anak, ya sudah, coba karyakan, ya. Jadikan kesempatan ini untuk berkarya untuk anaknya orang lain, untuk orang lain, ya. Kemudian jaga terumbu karangnya. Jangan sampai akhirnya suami istri ini gitu ya, ketika nggak punya anak 5 tahun, 10 tahun, lalu kemudian sering cekcok satu sama lain, lalu kemudian suaminya juga udah nggak betah sama istrinya. Aduh, ini malah rusak terumbu karangnya. Jangan sampai akhirnya gara-gara nggak punya anak, terumbu karangnya malah rusak, ya. Silakan Anda dengarkan audio saya, terumbu karang. Jika memang tidak diberi, memang sudah tidak diberi, gitu ya, sampai lanjut usia, ya tidak ada yang bisa kita lakukan kecuali bersabar dan husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak sedikit pun kita keluar dari mihrab kita. Tidak sedikit pun kita keluar dari prasangka baik kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa prasangka baiknya? Ya, mungkin Allah ingin kita merawat anak-anak orang lain, gitu ya. Karena mungkin ada anak-anak orang lain di luar sana yang nggak bisa dirawat oleh orang tuanya sendiri. Mungkin bukan anak orang lain, tapi kita berkarya, memberikan karya terbaik untuk manusia-manusia yang notabene itu adalah anak-anak manusia juga, gitu ya. Mungkin kita akhirnya bekerja lebih keras, lebih maksimal, lebih keluar potensinya. Akhirnya karya-karya kita keluar, gitu kan. Ada berapa banyak orang yang bisa membuat buku, menjadi guru, kemudian memberikan kontribusi buat bangsa. Itu adalah bagian dari ya kesyukuran, ya. Tetap dia husnudzon dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas, nggak punya anak bukan berarti kiamat buat kehidupan rumah tangga. Sama sekali bukan, gitu ya. Seorang suami ketika istrinya tidak punya anak, gitu ya, maka dia harus tetap memuliakan istrinya. Karena walau bagaimanapun kita sudah bersumpah janji di hadapan Allah dengan akad nikah itu kuat sekali, mitsaqan ghalidha. Lalu kemudian, gitu ya, seorang istri juga sudah, gitu ya, berhusnudzon kepada suaminya, berhusnudzon kepada keluarganya. Dan kalau ada keluarga bilang, kayak kenapa kok kamu gak punya anak? Ya, so what gitu loh, saya gak mau tetesi dengan jeruk nipis, gitu ya. Biasa aja, gitu ya. Karena harta terbesar bagi seorang
manusia, bukan anak, bukan rezeki, bukan harta. Tapi harta terbesarnya adalah ketenangan jiwa, gitu ya. Nah, Bapak Ibu, ya, tadi saya sudah sampaikan berdoa. Nah, kemudian amalan-amalan yang bisa kita lakukan untuk mempercepatnya selain itu juga adalah setiap ada kelahiran orang lain didoakan. Dan doakan dengan tulus gitu ya. Mendoakan dengan tulus. Setiap ada kelahiran, kemudian doakan dengan tulus, datang ke rumah sakit, doakan orang lain, muliakan orang lain, berikan hadiah, dan seterusnya. Kemudian yang kedua, setiap bertemu anak, sayangi dan muliakan anak siapapun dia. Anak siapapun dia, ya, bahkan dimuliakan dan dijaga gitu ya, dihormati dan kita sayangi ya. Dan seperti yang tadi saya sampaikan, sering-seringlah berdoa dengan doa-doa yang tadi sudah saya sampaikan. Nah, ada dua doa yang terakhir ingin saya sampaikan gitu ya, yaitu doa jadi tadi sudah ada doanya Nabi Zakaria, kemudian doanya Nabi Zakaria ada dua ya, kemudian doanya Nabi Ibrahim, lalu kemudian ini dalam surat Al-Ahqaf ya, surat Al-Ahqaf ayat 15 ya, ini bisa didoakan ya, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Ya. Ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau berikan kepadaku. Ya, jadi mensyukuri nikmat. Ya, nggak punya anak pun nikmat, punya anak pun nikmat. Dan kepada ibu bapakku, dan supaya aku dapat berbuat amal yang soleh yang Engkau ridhoi. Ya, apapun yang terjadi tetap melakukan amal soleh. Berilah kebaikan kepadaku dengan memberi kebaikan kepada anak cucuku, gitu ya. Ya, kepadaku dengan ya memberikan kebaikan kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertaubat kepada Engkau dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Ini bagus sekali doanya ya bagi yang mau punya anak, nggak punya anak gitu ya, dan mau punya anak cepat, ini juga bagian dari doa. Dan terakhir adalah doa yang sangat masyhur ya, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Rabb, kami anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa ya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, apakah boleh kita minta doa anak? Boleh. Boleh, tapi sekali lagi, tadi ada berapa tahap tuh? Ada 5 tahap. Tahap keempat baru doa ya. Tahap pertamanya, dengerin lagi dari awal. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu juga mendoakan, gitu ya. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakan anaknya Ummu Sulaim, yaitu Anas bin Malik radhiyallahu an. Ya, ketika itu Anas bin Malik masih kecil, kemudian datang pada Rasulullah, lalu kemudian Rasulullah mengusapnya, dan kemudian Allahumma aksir malah. Ini doanya Rasulullah SAW kepada Anas. Allahumma aksir malahu wa waladahu wa barik lahu fima a'taitahu. Ya Allah, perbanyaklah hartanya dan perbanyaklah anaknya serta berkahilah apa yang Engkau karuniakan kepadanya. Jadi doa seperti itu boleh. Maka gimana cara doa kita? Itu kan doanya Rasulullah SAW kepada Anas bin Malik. Lalu doa kita bagaimana? Nah, ini bisa juga dihafalkan. Allahumma aksir mali wa waladi wa barik li fima a'taitani. Sekali lagi, Allahumma aksir mali wa waladi wa barik li fima a'taitani. Ya Allah, perbanyaklah harta, perbanyaklah anakku serta berkahilah karunia yang Engkau beri. Mudah-mudahan dengan amalan-amalan seperti ini Allah Subhanahu wa taala mempercepat proses anak Anda dilahirkan ke muka bumi ya. Semoga dengan cara ini Anda bisa mendapatkan zurriyatan thayyibah, anak keturunan yang baik yang akan menjadi pewaris kita. Ya, pewarisnya bukan hanya pewaris, bukan pewaris harta ya Bapak Ibu ya, tapi pewaris kebaikan bagi Anda dan keluarga Anda. Semoga ya dengan langkah-langkah ini, yang pertama
ya belajar dari orang yang mendapatkan rezeki. Dan ini prosesnya Anda sudah lakukan dengan benar dengan mengikuti channel Telegram ini, dan juga belajar kepada guru-guru yang ada di sekitar Anda, juga guru-guru yang mulia. Anda muliakan mereka semua nih, belajar dengan proses pencarian rezeki. Yang kedua gitu ya, yang kedua adalah dengan memahami bahwa ya rezeki itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, begitupun juga anak. Dan yang ketiga, datanglah gitu ya, tetaplah berada dalam mihrab. Mihrab ini ketenangan batin, husnuzon kepada Allah, baik sangka kepada Allah. Kemudian berada selalu dalam ketaatan, hancurkan perisai rezekinya. Kemudian jangan tetes dengan jeruk nipis. Kemudian jendela buramnya dibuka. Lalu bersyukur kalau seandainya harus menjadi cicak dan jerapah, gitu ya. Nah, hal-hal seperti ini ya yang bisa Anda lakukan. Lalu kemudian ya yang keempat adalah berdoa kepada Allah dengan doa yang sungguh-sungguh. Insya Allah yang kelima akan terjadi. Allah Subhanahu wa taala mengirimkan kabar kepada Anda bahwa Anda pantas untuk mendapatkan titipan anak dari Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun tidak mendapatkannya, maka semuanya pasti baik. Jangan keluar dari husnuzan billah atau positive thinking terhadap Allah. Jangan keluar dari terumbu karang, jangan merusak terumbu karang. Hubungan-hubungan dengan siapapun tidak boleh dirusak hanya gara-gara urusan anak ini. Dan ya, semoga kita semua mendapatkan keberkahan yang berlimpah dengan amalan-amalan soleh kita. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Aku qouli hadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum. Saya Nasrullah. Sampai jumpa di audio-audio berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.